Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Trusmi Group atau pejuang RSP. Perkenalkan, saya Malik Hakam dari Land Acquisition. Jadi pada video pembelajar kali ini saya ingin melanjutkan terkait pembahasan saya kemarin, yaitu mengenai letter C yang minggu lalu kita sudah mengetahui terkait apa itu letter C. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya atau menjadi pembahasan selanjutnya, apakah letter C itu bisa diubah menjadi SHM? Ya, jawabannya adalah bisa ya. Nah, berikut saya jelaskan alur dari cara mengubah letter C menjadi SHM. Oke, yang pertama adalah mengunjungi kantor desa atau kelurahan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama mengurus surat keterangan tidak sengketa. Dengan surat tidak sengketa ini digunakan untuk memastikan bahwasanya pemohon adalah pemilik yang sah. Kemudian yang kedua adalah mengurus keterangan riwayat tanah. Nah, surat ini digunakan untuk menjelaskan riwayat serta peralihan tanah. Jadi riwayat dari awal sampai terakhirnya terkait tanah tersebut seperti apa. Yang ketiga adalah mengurus surat keterangan penguasaan tanah secara sporadik. Surat ini menjelaskan kapan pemohon memiliki tanah tersebut. Jadi itu tujuannya ketika langkah pertama mengunjungi kantor desa. Kemudian yang kedua adalah mengunjungi kantor pertanahan atau BPN. Tujuannya apa? Yang pertama adalah mengajukan permohonan pengubahan letter C menjadi sertifikat atau SHM. Dokumen yang harus dipenuhi tadi ya yang sudah kita dapat di kelurahan, surat tidak sengketa, surat keterangan riwayat tanah, surat keterangan penguasaan tanah, surat girik. Kemudian ada tambahan lagi fotokopi KTP pemohon, fotokopi KK pemohon, fotokopi PBB tahun berjalan, kemudian bukti peralihan tanah apabila ada, surat pernyataan sudah memasang tanda batas atau patok gitu ya, dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh undang-undang yang nanti sifatnya tambahan seperti itu ya. Kemudian langkah ketiga itu adalah mengukur luas tanah di lokasi. Yang melakukan pengukuran adalah petugas pertanahan ya, melakukan pengecekan dan pengukuran luas tanah di lokasi. Setelah diukur oleh petugas pertanahan, langkah selanjutnya adalah mengesahkan surat ukur. Hasil surat ukur luas tanah itu akan dicetak dan dipetakan oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional. Yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh petugas. Jadi setelah surat ukur itu ditandatangani, subsesi pemberian hak tanah akan meneliti tanah yang diajukan. Jadi akan diteliti dulu terkait tanah yang akan diubah menjadi SHM. Nah, pada tahap ini pelayanan ini memerlukan tarif yang harus dibayar ya. Tarif yang harus dibayar itu adalah luasan dibagi 500 dikali HSBKA. HSBKPA plus 350. HSBKPA itu adalah harga satuan biaya khusus kegiatan pemeriksaan tanah oleh BPN. Umumnya ini mencakup belanja bahan, keluaran saat pemeriksaan tanah, dan penerbitan keputusan hak dan penerbitan sertifikat.
sertifikat, seperti itu ya. Kemudian setelah itu dibayarkan, yang keenam adalah pengumuman data yuridis di kelurahan dan BPN. Pengumuman ini dilakukan di kelurahan untuk menjamin hak adalah milik pemohon dan tidak ada keberatan dari pihak yang lain. Yang ketujuh, itu penerbitan SK hak tanah. Hasil ukur luas tanah akan dicetak dan dipetakan oleh BPN. Ya, jadi akan keluar SK tanah. Yang kedelapan, itu adalah membayar BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yaitu dengan rumus adalah tarif pajak 5% dikali NPOP dikurangin NPOP TKP. NPOP itu apa? Adalah nilai perolehan objek pajak. NPOP TKP adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Besaran nilainya itu adalah kurang lebihnya di 60 juta. Nah, sebagai contoh ya, ini perhitungan BPHTB. Misalkan Budi itu membeli tanah 200 juta di Kabupaten Kampar gitu ya misalkan. Maka perhitungan tarif BPHTB-nya adalah NPOP-nya itu adalah harganya. Harganya itu 200 juta. NPOP PKP-nya itu yang tadi kita bahas di sebelumnya, slide sebelumnya adalah 60 juta. Artinya, cara perhitungannya adalah pajak tadi 5% itu dikalikan 200 juta dikurangi 60 juta. Artinya 5% dikali 140 juta, ketemunya adalah 7 juta. Maka tarif BPHTB yang harus dibayarkan Budi adalah sebesar 7 juta rupiah. Seperti itu ya. Setelah kita membayar tadi, BPHTB adalah pendaftaran hak SK hak untuk terbit sertifikat. Jadi setelah tadi SK hak muncul, kemudian kita sudah membayar BPHTB, maka kita harus daftarkan SK hak tersebut untuk menjadi sertifikat hak milik. Dan yang terakhirnya adalah pengambilan sertifikat. Pengambilan sertifikat ini kurang lebihnya itu membutuhkan waktu di 6 bulan. Seperti itu. Ya, mungkin untuk video pembelajar kali ini cukup sekian dari saya. Terima kasih waktunya. Ditunggu video pembelajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.